Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
mau percaya Tuhan. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Nathanael Setiawan dari GBT Anugerah Bandung. Sungguh bersyukur kepada Tuhan karena hari ini saya dapat kembali menyampaikan renungan singkat firman Tuhan dengan tema berjalan dalam pengharapan. Di tahun yang baru, tahun 2022 yang hampir setiap kita, saya yakin tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru ini. Penuh dengan pertanyaan, penuh dengan tanda tanya, what will happen, apa yang akan terjadi di tahun 2022 ini. Tetapi mari saudara, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita selalu punya pengharapan yang pasti, yaitu Tuhan sendiri yang tidak pernah berubah dan tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Haleluya. Mari kita siapkan hati, waktu, konsentrasi kita untuk kita menyimak pemberitaan firman ini agar kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa lebih dulu saudara. Bapa yang penuh kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu pada saat ini Tuhan, karena kami punya waktu kesempatan untuk menyampaikan firman-Mu di tahun yang baru, tahun 2022, di mana Tuhan memberikan kepada kami kesempatan, kehidupan, peluang untuk kami berjalan lebih jauh lagi dengan pengalaman-pengalaman di tahun yang baru ini. Satu hal kami yakin, kalau kami berjalan dengan Tuhan, kami akan mendapat kekuatan, penyertaan, dan campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi pemberitaan firman ini menjadi berkat bagi semua orang yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Seperti tadi saya sampaikan saudara-saudara, bahwa di dalam kita menjalani tahun yang baru 2022 ini, banyak orang membuat prediksi, perkiraan, dan juga banyak planning yang kita mulai persiapkan untuk menghadapi tahun yang baru ini. Tetapi ingat saudara, kapasitas kemampuan manusia terbatas. 1 jam dari sekarang pun ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun mari mengawali tahun 2022 ini, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan dari Ratapan 3:25 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Satu pernyataan firman Tuhan, saudaraku, yang menguatkan, meneguhkan kita, di mana kita yakin bahwa kita penuh keterbatasan, saudaraku, penuh ketidakmampuan, kadang-kadang kegagalan membayangi kita, dan kekhawatiran, ketakutan, teristimewa dalam menjalani tahun 2022 ini yang penuh dengan misteri, yang dimana tak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Tapi firman yang barusan kita baca, Ratapan 3 ayat 25 berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Mari saudara, di tahun ini kita harus punya komitmen, punya ketetapan, punya kepastian bahwa kita adalah orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala situasi yang kita hadapi. Bagi jiwa yang mencari Dia, ini menunjukkan satu kerinduan, satu kehausan untuk senantiasa kita, saudaraku, mempunyai hubungan, relasi dengan Tuhan. Jiwa yang mencari Dia. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya katakan, di tahun yang baru ini, kekuatan yang pasti, harapan yang pasti, manakala saya dan saudara senantiasa menjadikan Tuhan sebagai kekuatan, pengharapan, dan tempat kita bersandar kepada Dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi kita baca Ratapan 3:25, saya akan bacakan sekarang Ratapan 3
ayat 23 dan 24 berbunyi demikian. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Setiap pagi besar kesetiaanmu. Inilah yang seharusnya menjadi kerinduan kita. Saudaraku, hari lepas hari yang kita akan jalani di tahun yang baru ini, kita mengalami betapa besar kesetiaan Tuhan. Kesetiaan manusia, kesetiaan segala sesuatu yang ada sekitar kita. Saudaraku, itu ada batasnya dan bisa dan mudah berubah. Dalam ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadikan Tuhan, saudara, menjadi bagian dari jiwa kita. Berikan Tuhan di tempat yang terbaik di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Bukan sebatas pikiran kita. Kita harus menyatu dengan Dia. Bukankah dalam firman Tuhan dikatakan, orang yang membuka hati buat Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam hidup kita. Dia akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Bukan satu undangan yang sangat, saudaraku, memberikan kekuatan, kepastian di tengah-tengah dunia yang di dalamnya penuh ketidakpastian. Dalam Matius 11:28 Tuhan berkata, mari kepadaku, kamu yang lelah dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Di tengah-tengah situasi di mana banyak manusia yang mengeluh, banyak manusia yang terpuruk, banyak manusia yang mengalami, saudara-saudaraku, keadaan yang kurang menguntungkan, tidak menguntungkan. Banyak air mata yang tercurah dalam sikon seperti ini. Kita bersyukur masih terdengar undangan Tuhan yang menyejukkan hati, yang menguatkan iman. Mari kepadaku, kamu yang lelah dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Ingat saudaraku, Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saya sebagai hamba Tuhan menyerukan dan sekaligus memberikan encouragement, dorongan kepada setiap kita. Jadikan tahun 2022 adalah momen di mana kita membuat komitmen kepada Tuhan untuk menjadikan Tuhan bagian dari jiwa kita. Dan komitmen di mana di tahun ini tahun di mana kita mencari Tuhan, membangun good relationship, hubungan yang baik dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Ada satu ayat yang lain yang saya ingin sampaikan pada saat ini. Tentu ayat yang akan berikan kekuatan, hope, pengharapan di tahun yang baru ini. Bukan saja tahunnya yang baru, seringkali kita berkata Happy New Year pada waktu tahun baru itu mulai tiba. Tetapi di tahun yang baru ini, hendaklah iman kita juga selalu diperbaharui, harapan kita diperbaharui. Saudaraku, jiwa kita diperbaharui, hubungan kita dengan Tuhan juga semakin diperbaharui. Dalam Amsal 18 ayat 10 dikatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Haleluya. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara-saudara, kalau orang berada di sebuah menara makin tinggi, kita akan mempunyai cakrawala yang makin luas melihat keadaan sekitar kita. Begitu pula kalau kita menjalin, membangun, membina hubungan kita dengan Tuhan makin tinggi, makin indah, saudaraku, dan jadikan nama Tuhan itu adalah menara yang kuat. Saudaraku, kita akan diberikan wawasan, pengertian oleh Tuhan tentang dunia ini, bahwa tidak ada harapan yang pasti kecuali di dalam Kristus. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesana orang benar berlari dan menjadi selamat. Dalam sikon seperti ini, saudara, tidak ada tempat pelarian yang paling aman. Tidak ada tempat pelindungan yang paling aman kecuali nama Tuhan, menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saya percaya, saya yakin kalau tahun 2022 ini saudara siap
membangun relasi hubungan yang lebih baik, yang lebih intim dengan Tuhan, saudara akan mengalami bagaimana Tuhan, nama Tuhan, the name of God, adalah menara yang kuat. Saudaraku, di tengah-tengah badai tantangan kehidupan, saudara akan mengalami kekuatan dan kemenangan dari Tuhan. Sebelum saya mengakhiri renungan ini, sekali waktu Tuhan Yesus bertanya kepada para murid. Karena waktu itu banyak pandangan orang, pendapat orang tentang siapa Tuhan. Dalam Yohanes 6 ayat 66 dan seterusnya berbunyi demikian. Kita menyimak firman ini. Yohanes 6 ayat 66 dan seterusnya. Maka mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Tantangan selalu ada. Zaman dulu, masa kini. Yang bisa membuat iman kita goncang sewaktu-waktu. Tetapi saya lanjutkan pembacaan ini saudara. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara, demikian pula pada saat ini. Pertanyaan yang sama ditanyakan oleh Tuhan kepada setiap kita. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Artinya, saudaraku, tidak mustahil. Kalau kita tidak punya hubungan yang baik, tidak punya relasi yang baik, tidak melekat dengan Tuhan, tidak mustahil iman banyak yang berguguran, iman banyak yang lemah, banyak harapan menjadi sirna, banyak hati yang menjadi kecewa, banyak orang menjadi mundur. Dan Tuhan bertanya kepada muridnya, apa kamu tidak mau pergi juga? Untung para murid berkata saat itu, kepada siapa kami akan pergi? Engkaulah Kristus, firman-Mu adalah kebenaran, di dalam Engkau adalah jalan keselamatan yang pasti. Saudara yang terkasih, di tengah tantangan dunia yang tidak habis-habisnya, silih berganti, ini sudah habis, datang yang lain dan seterusnya. COVID-19 masih belum selesai, kita dengar lagi, saudaraku, yang lain-lain bermunculan. Seakan-akan tantangan ini tidak pernah habis, tapi kita bersyukur saat ini Tuhan bertanya, apa kamu tidak mau pergi juga? Jawablah kepada Tuhan. Saudaraku, kalau saudara punya pengharapan dan iman yang pasti kepada Kristus, saudara akan menjawab seperti para murid, kemana kami akan pergi? Engkaulah Kristus, firman-Mu adalah kebenaran, dan keselamatan hanya di dalam Engkau. Saudara yang terkasih, kiranya di tahun yang baru ini, semangat kita diperbaharui, sukacita kita diperbaharui, kesetiaan kita, ibadah kita, pelayanan kita, saudaraku, makin diperbaharui. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati saudara dimanapun berada. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah terbuang dengan sia-sia. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan saat ini. Kami dapat menyampaikan firman, memberkati semua orang dimanapun berada yang telah mendengarkan firman ini. Yang sakit disembuhkan oleh nama Tuhan yang berkuasa. Yang lemah dikuatkan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Yang menghadapi tantangan, problem dalam hidup, tangan Tuhan yang kuat dan perkasa menopang memberikan kemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati juga, kami doakan dengan penuh kasih pemerintah negara kami yang sedang menanggulangi virus corona dan yang lain-lain. Menolong dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, DPR, MPR, sampai pejabat di daerah yang terendah, memberkati Tuhan. Menolong pemerintah kami, juga pemulihan ekonomi. Tuhan memberkati Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Amin. God bless you. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku.
Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Oh, thank you, Lord. Saat ku jatuh, kau topang tangan. Kau penolongku, yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Bersama-sama aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Oh, aku percaya Anugerahmu besar, anugerahmu besar, yang dapat ku pinta. aku percaya. Janjimu ya dan amin. Oh ya Tuhan, Kau setia di dalam hidupku. Percaya Anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Thank you, Jesus. kasihmu setia You are so faithful, Lord. dalam hidup. So faithful you are. Percaya anugerahmu besar, Anugerahmu besar, oh yeah, yang dapat bersama-sama aku percaya. Thank you, Jesus.
dapat ku pinta, Kau lebih dari